kita setuju ya bahwa anak Indonesia adalah aset bangsa. Tapi kita juga jangan lupa bahwa seluruh manusia Indonesia adalah aset bangsa yang perlu dijaga. Ya, tentu saja harkat dan martabatnya. Negara harus hadir untuk mewujudkannya. Kita hari ini mengkhususkan diri pada anak Indonesia, itu sangat tepat karena akan menyongsong hari anak Indonesia. Dan juga kita tahu bahwa anak-anak ini adalah pemegang mandat. Nanti mereka akan berkuasa pada saat Indonesia mencapai 100 tahun peringatan kemerdekaannya, yaitu 2045. Nah, kalau kita lihat mengenai anak Indonesia, itu kita perlu juga melihat komposisinya. Kalau kita lihat yang sekarang disebut generasi milenial, itu juga terdiri dari lapisan-lapisan yang tipis sebetulnya. Ya, kalau kita berbicara anak Indonesia, berarti mereka adalah generasi post generasi Z, jadi setelah generasi Z, yaitu mereka yang lahir di tahun 2013 ke depan. Saat ini mereka masih berumur sekitar 8 tahun. Kakaknya, yang kita sebut sebagai generasi Z, kalau tadi adalah post generasi Z atau generasi Alpha. Generasi Z itu mereka yang lahir tahun 97 sampai 2012. Jadi mereka kira-kira hari ini, tahun ini mereka berusia antara 9 sampai 24 tahun. Nah, yang disebut menjadi pembicaraan yaitu generasi milenial, sebenarnya sudah agak lebih tua. Mereka lahir tahun 81 sampai 96. Berarti mereka berumur antara 25 sampai 40 tahun. Generasi X sudah lebih lanjut lagi, yaitu 65 sampai 1980, yaitu berumur 56 sampai 41. Kalau tadi singgung tahun 2030, apalagi saya memajukan kembali menjadi 2045, 100 tahun. Mungkin generasi ini sudah menjadi langka, ya, sudah banyak yang kembali ke pencipta. Di atasnya lagi ada generasi baby boomer, yaitu 1946, 1964, umur 57 sampai 75. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita lihat generasi milenial dan seterusnya, saat ini menurut data statistik pendudukan, yaitu milenial itu terdiri dari 25,87%, generasi Z 27,94%. Post generasi Z yang tadi dibilang anak Indonesia karena 2013 dan seterusnya, dan mereka akan masih ada kelahiran baru, itu 10,88%. Sehingga total 64,69% itu adalah generasi yang akan menerima tampuk daripada kepemimpinan Indonesia, menerima mandat, suka atau tidak suka, apapun mereka bentuknya nanti, mereka akan menduduki hal tersebut. Nah, kalau bicara mengenai generasi anak Indonesia, bagaimana, di benak apa Pancasila menurut generasi pasca Z atau generasi Alpha? Tentu tidak terlepas dari pendidikan pola asuh yang dilakukan oleh generasi kakak-kakaknya, yaitu generasi milenial. Karena generasi Alpha ini bapaknya adalah generasi milenial, ayahnya generasi milenial. Ya. Nah, sehingga kalau kita melihat daripada demografi, memang disebutkan bahwa pada tahun 2045 itu akan terjadi ledakan pasar tenaga kerja yang luar biasa besar, ya. Dan pada saat itu memang terjadi persaingan juga yang luar biasa besar untuk kerja. Tadi sempat disinggung adalah bonus demografi, tapi jangan lupa bahwa bonus demografi juga bisa berubah menjadi kutuk demografi. Kalau menurut Bappenas itu akan terjadi 197,2 juta tenaga kerja masuk pasar tenaga kerja. Nah, kalau 997 itu yang kebanyakan adalah generasi milenial yang saya sebutkan tadi, milenial, Z dan pasca Z atau Alpha, itu memang ideologinya katakanlah tidak pro Pancasila, itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan sebetulnya bagi bangsa ini. Ya, akan terjadi perpecahan. Ya. Dan 197,2 juta angkatan kerja ini
tentunya pemerintah wajib sebagai tanggung jawabnya menyediakan lapangan kerja. Kalau separuhnya aja nggak kerja, apa yang terjadi? Kayaknya itu pemerintah juga saat ini dengan tergopoh-gopoh melakukan adendum terhadap undang-undang tenaga kerja dan sebagainya, itu adalah untuk mempersiapkan infrastruktur yang baik. Jadi berkaitan dengan bonus demografi, saya akan mencoba melihatnya dari sisi yang positif, bahwa mereka, terutama generasi anak-anak sekarang dan kakaknya generasi Z maupun generasi milenial, itu akan tumbuh justru menjadi orang-orang yang pro Pancasila. Karena hanya dengan Pancasila, masa depan negara kita akan selamat.